Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu Guru semua dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Iko Mangarus Wiriawan. Saya adalah calon guru penggerak Akma Kabupaten Buleleng. Ini saya bertugas sebagai seorang guru BK di SMP Negeri 2 Busongyu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.3 tentang pengelolaan program yang berdampak bagi murid. Hal yang pertama yang akan saya sampaikan adalah perasaan setelah mempelajari modul. Yang pertama tentu saya senang karena setelah mempelajari modul ini saya merasa sebuah kebahagiaan tersendiri memperoleh pemahaman baru terkait dengan bagaimana mengelola program yang berdampak pada murid. Setelah mempelajari modul ini saya memahami apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan dari diri saya sebagai seorang guru dalam mewujudkan program yang berdampak pada murid. Nah, jika dijelaskan, sebenarnya semenjak menjadi guru saya telah melaksanakan beberapa program yang secara teori memang sudah memberi dampak kepada murid. Hanya saja mungkin dalam beberapa hal masih perlu ditingkatkan kualitas dari program tersebut agar memang program yang dilaksanakan merupakan sebuah upaya untuk mempromosikan kepemimpinan murid. Dalam hal ini harus mengakomodir suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Hal ini yang saya kira masih perlu ditingkatkan. Kemudian hal kedua yang saya sampaikan terkait dengan perasaan setelah mempelajari modul adalah saya merasa antusias dan tertantang. Pembelajaran pada modul ini memberikan antusiasme sekaligus tantangan kepada saya karena mengelola sebuah program yang berdampak pada murid merupakan sebuah jalan untuk memaksimalkan potensi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tentu sebagai guru kita tidak bisa lagi ada di posisi yang sebagai sumber utama dari segala bentuk pembelajaran, melainkan lebih ke memfasilitasi suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid, sehingga memang program yang dihasilkan benar-benar dari dan oleh murid, serta pada akhirnya untuk murid itu sendiri. Nah, berikutnya, apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan dari diri saya terkait dengan pengelolaan program yang berdampak pada murid. Yang pertama yang sudah baik, saya kira sebagai seorang guru selama ini saya telah menerapkan program layanan. Dalam hal ini karena memang tugas saya sebagai seorang guru BK, maka saya banyak melakukan pelayanan yang memang berbasis pada upaya memfasilitasi murid untuk mengembangkan potensinya serta mengatasi persoalan yang dialaminya dengan metode berbasis data, sehingga memang kegiatan dapat dipertanggungjawabkan dari segi arah, tujuan, dan hasilnya. Program yang saya susun selama ini diawali dengan analisis data. Data dikumpulkan lewat angket, kemudian wawancara, serta pengamatan langsung. Sehingga saya pikir apa yang sudah saya lakukan memang mempertimbangkan apa yang menjadi suara dan juga pilihan murid, meski dari segi kepemilikan murid barangkali masih perlu lebih ditingkatkan lagi. Kemudian apa yang perlu ditingkatkan? Upaya memfasilitasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid terhadap sebuah program, terutama yang berkaitan dengan layanan BK sebagai bidang utama saya masih perlu ditingkatkan. Mungkin dari hal suara dan pilihan saya sudah mengakomodir hal tersebut lewat seperti yang saya sampaikan tadi, lewat angket, kemudian juga lewat wawancara dan pengumpulan data lainnya. Tetapi memang masih perlu diupayakan lebih optimal lagi agar memang suara, pilihan, dan kepemilikan murid itu benar-benar bisa tercapai dengan maksimal. Kemudian pasca mempelajari modul ini, saya merasa ada hal yang bisa dikembangkan lagi, terutama dalam hal memaksimalkan kepemimpinan murid, menjadikan murid sebagai fokus utama layanan dengan mengedepankan potensi yang dimilikinya,
bukan lagi menjadikan murid sebagai fokus utama layanan berdasarkan permasalahan yang dialaminya. Selanjutnya, setelah mempelajari modul ini, intisari dari pembelajaran yang saya lakukan atau insight utama yang saya peroleh adalah mewujudkan program yang berdampak pada murid pada dasarnya merupakan upaya mempromosikan dan memfasilitasi terwujudnya student agency atau kepemimpinan murid yang bisa diartikan sebagai mampu mengarahkan pembelajaran mereka sendiri, kemudian membuat pilihan-pilihan, menyuarakan opini, mengajukan pertanyaan, dan mengungkapkan rasa ingin tahu, berpartisipasi dan berkontribusi pada komunitas belajar, mengkomunikasikan pemahaman mereka kepada orang lain, dan melakukan tindakan nyata sebagai proses belajarnya. Kesimpulan utama lainnya adalah bahwa program yang berdampak kepada murid pada dasarnya adalah sebuah program yang mempertimbangkan voice atau suara murid, kemudian choice atau atau pilihan murid, dan ownership atau kepemilikan murid. Nah, untuk mewujudkan kepemimpinan murid itu tujuan utamanya adalah menjadikan atau menggunakan profil pelajar Pancasila sebagai landasan utama. Kemudian, lingkungan yang menumbuhkan kepemimpinan murid juga perlu menjadi pertimbangan. Dan terakhir, perlu peran atau keterlibatan dari komunitas, baik komunitas di sekolah maupun komunitas di masyarakat serta di keluarga. Lalu, keterkaitan modul 3.3 dengan modul sebelumnya. Yang pertama dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dasar dalam menyusun program yang berdampak untuk murid. Dalam pandangan saya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan adalah harus dilaksanakan dengan menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pun demikian dengan program yang berdampak pada murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sesuai dengan potensi dan kebutuhan murid serta sesuai dengan apa yang menjadi perkembangan zaman. Kemudian kaitannya dengan nilai dan peran guru penggerak, penyusunan program harus berlandaskan nilai dan menempatkan peran yang tepat dari guru. Peran guru yang utama dalam penyusunan program ini adalah memfasilitasi suara, pilihan, dan juga kepemilikan murid. Kemudian, terkait dengan visi guru penggerak, program yang berdampak pada murid harus berlandaskan pada upaya untuk mewujudkan visi dari sekolah maupun visi dari guru. Dari aspek budaya positif, program sedapat mungkin harus mengembangkan budaya positif. Artinya, keseluruhan program yang berdampak pada murid idealnya memang berlandaskan pada apa yang disebut dengan budaya positif. Pun demikian dengan pembelajaran berdiferensiasi. Program yang berdampak pada murid harus mempertimbangkan minat, kesiapan, dan profil dari murid. Program disusun dengan mempertimbangkan suara, pilihan, dan kepemilikan murid, sehingga patut juga menjadi bahan kajian utama aspek minat, kesiapan, dan profil belajar murid. Kemudian aspek sosial emosional murid juga patut menjadi sebuah landasan agar program yang dilaksanakan memang benar-benar bisa dirasakan dampaknya dari segi sosial maupun emosional murid. Kemudian, dalam upaya mewujudkan program yang berdampak pada murid, coaching merupakan upaya yang tepat untuk membangun suara, pilihan, dan kepemilikan murid agar tersampaikan dengan baik, sehingga memang benar-benar suara, pilihan, dan kepemilikan dari murid tersebut bisa dioptimalkan menuju arah yang baik, menuju arah yang diharapkan. Setelah kita mampu mengarahkan atau memfasilitasi
potensi tersebut, tentu keputusan pelaksanaan program harus berdasarkan kepada 3 prinsip, 4 paradigma, dan 9 langkah pengambilan keputusan, sehingga ketika kita memutuskan melaksanakan sebuah program, nilai kebenaran, nilai kebaikan dari program tersebut memang bisa kita pertanggungjawabkan. Dan pada akhirnya sebuah program yang berdampak kepada murid idealnya disusun berlandaskan asset based thinking. Artinya bagaimana kemudian program yang kita susun, yang kita harapkan memberi dampak positif pada murid, sebisa mungkin dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi-potensi aset-aset yang memang sudah tersedia di sekitar sekolah. Nah, terakhir sebagai penutup, sebuah program yang berdampak pada murid idealnya adalah program yang mempertimbangkan kepemimpinan murid dan disusun berdasarkan pertimbangan akan suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Program disusun sedapat mungkin memfasilitasi pengembangan potensi dan sesuai dengan kebutuhan. Tidak lupa pula dalam pelaksanaan program atau penyusunan program harus mempertimbangkan aset-aset potensi-potensi yang sudah ada di sekitar kita, sehingga nantinya program dapat terlaksana dengan optimal dan memberikan dampak yang memang bermanfaat dan sesuai dengan harapan. Nah, demikianlah koneksi antar materi modul 3.3 yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan memberi manfaat bagi kita semua. Akhir kata, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Salam guru penggerak. Semoga kita semua selalu dalam keadaan